Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Isa Labrar Misteri dalam kisah nyata misteri. Di video saya kali ini, saya akan membawakan kisah nyata misteri dengan judul Mendapatkan Kekayaan dari Jin Muslim setelah tekun melaksanakan sholat duha. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isa Labrar Misteri. Narasumber kita kali ini, kita sebut saja namanya dengan Pak Yulianto. Tentu ini hanya nama samaran. Jadi Pak Yulianto ini di masa lalunya pernah mengalami kemiskinan dan sangat kesulitan ekonomi. Dan atas usaha dan kekuatan doa kepada Allah yang sungguh-sungguh, beliau tanpa sengaja bisa bertemu dengan jin muslim. Dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya atas bimbingan jin muslim ini, Pak Yanto bisa mendapatkan kekayaan dan kejayaan yang tentunya bisa merubah beliau dari posisi miskin menjadi orang yang kaya raya. Sebagai gambaran, Pak Yulianto merupakan pribadi yang keras kepala dan sangat berani dalam ambil keputusan apapun. Hal inilah yang membuat beliau sering mengalami hal-hal yang berat. Akan tetapi di sisi lain, beliau ini termasuk pribadi yang cerdas dan sangat kreatif. Jadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak tantangan hidup yang bisa beliau hadapi dan lalui dengan keberhasilan. Di sisi lain, Pak Yulianto ini pribadi yang memiliki kemampuan spiritual, karena sejak kecil dari umur 13 tahun sudah menekuni dan belajar ilmu kebatinan. Waktu terus berjalan dan Pak Yulianto sudah memasuki usia 24 tahun. Dan kembali ke karakternya, beliau ini pribadi yang sangat berani dalam mengambil keputusan besar. Dan di umur 24 tahun, beliau memutuskan untuk menikah. Walaupun sebenarnya dari segi fisik sangatlah belum siap, karena pekerjaan beliau ini hanya sebagai karyawan kecil, dan tentunya gajinya sangat kecil juga. Akan tetapi Pak Yulianto ini meyakinkan menikah merupakan sebuah ibadah, dan tentunya rezeki akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gambaran, istri Pak Yulianto ini merupakan pribadi yang baik tapi mudah marah. Jadi di awal-awal pernikahan sudah terlihat sering terjadi percekcokan. Istri Pak Yulianto bekerja sebagai pelayan toko. Di awal-awal pernikahan, belumlah nampak kesulitan ekonomi karena di sini suami istri bekerja. Jadi dalam hal keuangan masih aman. Waktu terus berjalan. Pada waktu itu masuk di era tahun 2003. Pak Yulianto dikaruniai anak laki-laki. Begitu bahagianya beliau dan istrinya karena memiliki anak pertama laki-laki. Akan tetapi semenjak lahirnya anak pertama ini, mulailah muncul masalah dalam keuangan, karena istrinya Pak Yulianto harus berhenti bekerja untuk merawat anaknya. Di sini hanya mengandalkan gaji dari Pak Yulianto saja, karena beliau ini hanya karyawan kecil. Tentu saja gajinya sangat tidak mencukupi. Di sini Pak Yulianto mulai berhutang ke sana kemari, dan parahnya yang dihutangi beliau adalah rentenir, yang tentu saja bunganya sangat tinggi. Dan ini membuat keuangan Pak Yulianto benar-benar sangat kacau. Hampir setiap hari Pak Yulianto ini dikejar-kejar oleh rentenir, dan ini membuat beliau sangat depresi. Waktu terus berjalan dan sudah memasuki tahun 2005. Di sini Pak Yulianto sangatlah bingung
beliau mengalami dilema yang sangat rumit. Di tahun 2005 itu lahirlah anak yang kedua, dan ini tentu saja membuat Pak Yulianto benar-benar di puncak depresi. Bagaimana tidak, beliau mempunyai anak satu saja sudah sangat kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya. Apalagi sekarang ditambah anak satu lagi. Ini benar-benar membuat beliau sangat stres dan depresi. Ditambah istrinya beliau yang tiap hari selalu marah-marah dan hanya menyalahkan Pak Yulianto. Pak Yulianto melanjutkan ceritanya. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 12 malam. Istri dan kedua anaknya sudah tidur terlelap di kamar yang sangat sederhana, berlantaikan tanah dan berdindingkan anyaman bambu. Tiba-tiba beliau merasakan sangat lapar, karena memang dari pagi beliau belum makan. Pak Yulianto ini memang jarang makan karena lebih mengutamakan istri dan kedua anaknya untuk urusan makan. Beliau berprinsip dirinya rela tidak makan asal anak dan istrinya bisa makan. Karena rasa lapar yang begitu kuat dan beliau sudah tidak bisa menahan lagi, Pak Yulianto berjalan menuju dapur, berharap ada sisa makanan yang bisa beliau makan, hanya sekedar untuk mengganjal perut saja. Dan di atas meja ada sepiring nasi dan satu peyek. Beliau tanpa pikir panjang segera memakan nasi dan satu peyek tersebut. Sambil memakan nasi, ada perasaan sedih yang luar biasa. Tak terasa air mata beliau mengalir dengan begitu deras. Beliau benar-benar di puncak stres dan depresi, serta kesedihan yang begitu mendalam. Karena beliau merasa sebagai laki-laki tidak bisa membahagiakan anak dan istrinya. Di saat perasaan sedih itu sudah di puncaknya, tiba-tiba perasaan itu seolah-olah meledek dan berubah menjadi perasaan marah dan dendam. Perasaan marah dan dendam ini begitu dahsyat bergemuruh dalam hatinya. Di saat seperti itu, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk mengambil jalan pesugihan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Pak Yulianto ini memiliki kemampuan ilmu supranatural. Karena beliau itu sejak umur 13 tahun sudah mulai belajar ilmu gaib dan supranatural. Dan saat itu, karena sudah diliputi rasa marah dan dendam terhadap kemiskinan, beliau bertekad akan mencari pesugihan dengan bermodalkan ilmu kebatinan yang beliau miliki. Waktu itu jam menunjukkan pukul 2 malam. Dengan bermodalkan satu dupa, beliau memulai ritualnya. Dupa segera dibakar. Bau wangi melati begitu menyengat dan membuat suasana begitu sakral. Lalu dengan kemampuan ilmu kebatinan yang beliau miliki, mulailah mantra-mantra khusus dibaca. Yang intinya mantra-mantra ini bertujuan mengundang makhluk halus dalam wujud apapun. Yang penting makhluk halus yang bisa memberikan kekayaan kepada Pak Yulianto. Mantra-mantra terus dibaca. Lalu tiba-tiba tercium aroma bangkai yang sangat menyengat. Nampaklah di pandangan mata beliau ada sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sosok pocong ini berkata akan memberikan harta yang melimpah, asalkan Pak Yulianto mau menyerahkan istrinya untuk dijadikan tumbal. Mendengar apa yang disampaikan pocong tersebut, seketika beliau langsung marah besar karena istrinya yang diincar sama pocong tersebut. Seketika itu beliau langsung menyerang sosok pocong tersebut dengan ajian kulhu geni. Seketika itu sosok pocong langsung terbakar dan menghilang. Pak Yulianto tidak menyerah dan melanjutkan ritualnya. Mantra-mantra terus dibaca. Saat beliau kusyuk membaca mantra-mantra, terasa di sini ada hembusan angin dingin yang sangat kuat, disertai dengan aroma minyak wisik yang sangat menyengat. Lalu nampaklah di pandangan beliau
ada sosok kakek-kakek menggunakan pakaian adat Jawa berwarna putih. Sosok ini wajahnya bercahaya terang sekali, menggambarkan kalau sosok ini merupakan jin yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Lalu terdengarlah sosok kakek-kakek ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mendengar kakek ini mengucapkan salam, terasa badan Pak Yulianto bergetar begitu dahsyat. Lalu dengan gemetaran beliau menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam. Setelah Pak Yulianto membalas salam dari sosok jin tersebut, lalu jin tersebut berkata, yang intinya akan membantu secara spiritual supaya bisa terbebas dari masalah ekonomi. Dan sosok jin ini berkata kepada Pak Yulianto, yang intinya beliau harus rutin dan sungguh-sungguh menjalankan sholat sunnah duha. Dan setelah sholat duha, lalu membaca amalan-amalan khusus untuk memohon kekayaan. Lalu terdengarlah dengan jelas sosok jin kakek-kakek ini mengucapkan amalan-amalan yang bersumber dari Al-Quran. Dan anehnya, di sini walaupun hanya sekali mendengar bacaan amalan-amalan tersebut, Pak Yulianto langsung hafal dan benar-benar langsung terkunci dalam ingatan. Setelah itu sosok jin kakek-kakek ini langsung menghilang. Pertemuan dengan sosok jin kakek-kakek ini begitu membekas dalam hati Pak Yulianto. Dan dengan sepenuh hati dan dengan tekad yang besar, beliau setiap pagi selalu rutin menjalankan sholat duha. Dan tentunya membaca amalan-amalan yang diberikan sosok jin kakek-kakek tersebut. Waktu terus berjalan, dan tidak terasa sudah 40 hari beliau mengamalkan sholat duha. Pada waktu itu pas hari Senin pagi, dan kebetulan Pak Yulianto tidak masuk bekerja karena badannya agak meriang. Tiba-tiba ada tamu yang datang, sosok bapak-bapak dan istrinya. Lalu sama Pak Yulianto tamu tersebut dipersilahkan masuk ke rumah. Beliau sangat bingung karena tidak kenal dengan dua tamu tersebut. Langsung Pak Yulianto menanyakan nama dan apa keperluan tamunya. Kok tiba-tiba datang ke rumah? Tamu tersebut menjelaskan kalau dirinya berdua datang dari Jakarta dan sengaja datang ke Jogja untuk mencari bantuan praktisi supranatural. Pak Yulianto langsung menjawab kalau mereka salah alamat, dan Pak Yulianto juga menjelaskan kalau dirinya bukanlah praktisi supranatural. Akan tetapi tamu ini kekeh kalau menganggap Pak Yulianto ini adalah praktisi supranatural yang dimaksud. Dan dua tamu ini mengatakan kalau mereka mendapatkan informasi dari kakek-kakek yang tanpa sengaja bertemu di stasiun dan memberikan alamat rumah Pak Yulianto. Dan kakek-kakek ini juga menegaskan kalau Pak Yulianto bisa membantu dalam hal supranatural. Mendengar penjelasan dari kedua tamu ini, Pak Yulianto agak bingung. Lalu beliau bertanya, bagaimanakah ciri-ciri kakek yang memberikan informasi tersebut? Lalu kedua tamu itu menjelaskan ciri-cirinya. Dan alangkah terkejutnya Pak Yulianto, ciri-ciri yang digambarkan ternyata sama persis dengan sosok kakek-kakek yang menemuinya di saat ritual pada malam itu, yang menyuruh dan memberikan amalan-amalan doa khusus yang dibacakan rutin setiap setelah sholat duha. Mengalami fenomena ini, badan Pak Yulianto merinding hebat. Beliau meyakini kalau pertemuan ini sudah diatur sama sosok jin kakek-kakek tersebut. Dan dengan diawali menarik nafas panjang, akhirnya beliau mengaku kalau memang sedikit memiliki kemampuan supranatural dan siap membantu permasalahan kedua tamu tersebut. Singkat cerita, kedua tamu tersebut menjelaskan
kalau sudah 25 tahun berumah tangga, akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Hampir semua usaha sudah dilakukan, baik secara medis maupun herbal, bahkan sampai berobat ke luar negeri. Dan kedua tamu ini menjelaskan kalau mendapatkan petunjuk melalui mimpi, bahwasanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang bisa menolong mereka adalah praktisi supranatural yang berasal dari Yogyakarta. Kedua tamu tersebut melanjutkan penjelasannya. Mereka berjanji siapapun yang bisa membantu dan berhasil akan diberikan uang dalam jumlah yang sangat besar. Mendengar hal ini, Pak Yulianto langsung semangat dan mempunyai harapan apabila dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ada keberhasilan, tentunya beliau akan mampu melunasi semua hutang-hutangnya. Lalu dengan kemampuan ilmu kebatinannya, Pak Yulianto mencoba membantu pasangan suami istri tersebut dengan terapi herbal dan membaca doa-doa khusus dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pasangan suami istri ini diberikan keajaiban berupa titipan keturunan. Waktu terus berjalan dan tamu Pak Yulianto ini rutin minum ramuan herbal yang diberikan, dan tentu saja juga doa-doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2 minggu berjalan, akhirnya istri dari tamu Pak Yulianto berhasil positif hamil. Mereka sangat bersyukur dan sangatlah bahagia sekali. Sesuai janjinya, tamu Pak Yulianto ini memberikan hadiah uang dalam jumlah yang cukup besar karena hajat mempunyai keturunan bisa berhasil. Dan dengan uang inilah Pak Yulianto bisa melunasi semua hutang-hutangnya dan memulai usaha dagang sepeda motor bekas. Pak Yulianto fokus usaha dagang dan masih rutin mengamalkan amalan-amalan yang diberikan sosok jin kakek-kakek ini. Dan alhamdulillah usaha dagang Pak Yulianto sukses besar. Sebagai gambaran saking suksesnya, dalam 1 tahun Pak Yulianto bisa membeli 2 unit rumah dan kehidupan beliau berubah drastis. Dari orang miskin kini berubah menjadi orang yang kaya raya. Walaupun Pak Yulianto sudah menjadi orang yang sangat berkecukupan, akan tetapi beliau masih rutin menjalankan sholat duha dan membaca amalan-amalan tersebut. Demikianlah kisah nyata misteri kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah nyata misteri ini. Tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya kali ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya sehingga channel ini bisa berkembang dan lebih baik dari sebelumnya. Kita berjumpa kembali di kisah nyata misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.